Kalau ada pertanyaan olahraga Indonesia apa yang menjadi andalan di kancah internasional? Sepak bola, bulu tangkis, atau angkat besi? Jangan dilempar. Tapi faktanya olahraga sepak bola mendapatkan anggaran per tahunnya paling banyak dibandingkan dengan cabang olahraga lain. Tapi prestasinya... Kita sedikit flashback, di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin, cabang olahraga apa yang membuat Indonesia dilirik oleh dunia? Hayo, baru dilirik, belum dilihat. Sudah tahu kan kalau saya bawa raket? Pasti bulu tangkis dan angkat besi. Di akhir kompetisi, Indonesia berada di posisi ke-55 dengan raihan 1 emas dari pasangan ganda putri bulu tangkis Grecia Poli Apriani Rahayu. Lalu 1 perak dari angkat besi kelas 61 kg Eko Yuli dan 3 perunggu dari tunggal putra Antoni Ginting, angkat besi kelas 49 kg Putri Windy Cantika dan angkat besi kelas 73 kg putra Rahmat Erwin Abdullah. Sepak bola kita, masuk aja enggak. Kala itu, mimpi timnas Indonesia U23 untuk bertarung di Olimpiade Tokyo terhenti saat Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan harus menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam di matchday kedua grup K kualifikasi. Anak asuhan Indra Syafri ini dinilai kurang beruntung. Kurang beruntung kok terus-terusan? Kita lupakan soal nasib sepak bola kita di Olimpiade. Selanjutnya kita akan membahas soal anggaran yang sedikit sensitif sih. Dari data anggaran negara untuk pemusatan pelatnas sepanjang 2020, bulu tangkis mendapat 18 miliar rupiah dan angkat besi hanya 10 miliar rupiah. Sementara berapa untuk sepak bola? 50 miliar rupiah coy untuk timnas U19. Oke, 50 miliar untuk timnas U19 dalam setahun. Oke, positive thinking. Mungkin karena sepak bola kan orangnya banyak, kemudian ada 11 pemain, terus belum nanti cadangannya, belum tim officialnya. Tapi ayo kita hitung satu-satu dulu deh ya. Oke, dana 50 miliar rupiah itu diperuntukkan untuk memfasilitasi 46 pemain timnas U19, 7 staf kepelatihan Sintayong, dan 8 tenaga pendukung. Ya, kalau dihitung-hitung per orang jadi 800 jutaan. Gimana kalau bulu tangkis? PBSI dijatah 18 miliar untuk 45 orang. Ya jadinya sekitar 400 jutaan per orang. Kalau PAPSI 10 miliar untuk 28 orang. Ya jadinya sekitar 350 jutaan per orang. Loh kok masih gedean jatah sepak bola ya? Kalau mau bahas soal fasilitas sih makin gak tega gitu loh. Jauh sebelum akhirnya meraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo, atlet angkat besi Rahmat Erwin Abdullah ini benar-benar latihan seadanya loh di Stadion Matoangin, Makassar. Jauh dari kata mewah, pakai alat yang kurang layak, bahkan memakai lampu Petromax. Astaga, untung orang tuanya atlet juga ya. Tapi masa sukses karena faktor keturunan sih? Bukankah seharusnya itu tuh karena sudah dibina oleh Menpora ya? Kalau nasibnya Erwin seperti itu, coba deh kita bandingkan dengan apa yang dirasakan oleh para pemain timnas sepak bola Indonesia. Ya fasilitas dari pemerintah ya waktu masih aktif agak bagus ya. Ya misalnya dapat training, tas, sepatu bola, sepatu cat, semuanya. Dan fasilitas lapangan juga cukup memadai dan di mes juga makanan cukup sangat bagus. Kok beda banget ya? Oke, kita lupakan soal anggaran dan fasilitasnya deh. Lanjut kita bakal ngomongin soal kesejahteraan para atlet ini apa ya? Tapi ini Pak Menteri aja yang ngomong ya. Itu sudah ada apa yang harus diberikan ya, penghargaan, apresiasi oleh masyarakat, pemerintah kepada mereka. Bahkan sekarang pun kita sudah jalankan misalnya 2019 yang lalu kita bagi yang tertarik ya, bagi yang berminat, kemudian kita ada jatah untuk jadi PNS di
di Kemenpora bagi atlet-atlet yang setelah Asian Games ya, itu arahan Bapak Presiden. Dan ya contohnya ada mereka yang peraih medali itu sebenarnya PNS-nya Kemenpora. Eko Yuli itu PNS-nya Kemenpora. Kemudian Gracia, kemudian Apri, kemudian Ginting, itu semua udah statusnya PNS. Jadi masa depan mereka, iya sudah angkatan yang terakhir ini. Nah, Cantika dan Rahmat karena waktu itu kan usianya masih di bawah, ya mereka belum. Tetapi kemarin saya dapatkan komitmen dari Pak Menteri Pan RB, Pak Cahyo Kumolo, juga ada formasi untuk atlet. Syukur deh ya kalau emang kesejahteraan atlet sekarang itu jadi lebih terjamin daripada sebelumnya. Sampai saat ini saya lihat belum ada ya, dari senior saya sampai sekarang, apalagi yang pernah tim sepak bola yang pernah menjuarai di SEA Games medali emas, semua mereka belum ada fasilitas dari pemerintah sampai saat ini. Apalagi mereka pernah membawa nama bangsa dan mengharumkan bangsa Indonesia, bisa sampai meraih emas di SEA Games waktu itu. Sampai saat ini saya dengar sih belum ada ini dari pemerintah, belum ada perhatian dari pemerintah, mungkin seperti itu. Hal itu juga terjadi sama Bang Ali? Ya, hal itu sama seperti mantan-mantan pemain yang lain seperti itu. Bang Alex jujur banget sih. Tapi lain dulu, lain sekarang loh. Cakep! Bukan pantun. Cakep! Atau jangan-jangan semua cabang olahraga di Indonesia itu emang kurang perhatian ya dari pemerintah? Tapi enggak. Kenapa sepak bola yang anggarannya 50 miliar per tahun aja itu belum pernah ngasilin prestasi di dunia? Kenapa? Oh iya, fasilitas sih udah cukup sih kalau menurut saya ya. Karena kan kita kan ada lapangan-lapangan yang bisa dipakai ya, lapangan-lapangan yang ya dibilangnya sudah lapangan internasional gitu ya, kayak Gelora Bung Karno, dan regenerasi kalau menurut saya yang perlu digembleng gitu ya. Harusnya banyakin pemain mudanya dimainkan gitu, dari Liga 1 harus dibanyakin pemain mudanya. Mungkin untuk Indonesia ya, saya minta untuk bikin pola bagaimana pemain timnas bisa berkembang itu dari liganya harus berjenjang, terus dari kelompok umur semuanya harus ada. Yang di daerah itu tolong akademinya lebih aktif, karena mungkin talenta Indonesia banyak tapi kurang dilihat. Sudahlah, yang penting semoga semua cuitan dari netizen dan masyarakat itu didengar oleh pemerintah. Tapi kita percaya aja kalau pemerintah itu bakal mendengar semua apa yang menjadi keluh kesah kita. Yang penting satu, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Genpi.co.